kepada seluruh perangkat, mulai dari pemimpin tertinggi, in case dalam masa saat ini adalah PJ Gubernur, sampai dengan pejabat-pejabat fungsional harus punya visi lingkungan. Itu. Kalau Mas Slamet ya? Kalau Mas Slamet. Nah, padahal kemudian kita dengar mau digabung. Oh, kalau sampai digabung itu saya gugat bener itu. Betul ya. Itu. Demi menyelamatkan lingkungan hidup. Sahabat Banten Podcast sudah hadir di studio dua maestro lingkungan. Yang pertama Kang Agus Setiawan, beliau pendiri Rekonvasi Bumi. Kemudian yang kedua Kang NP Rahadian, Direktur Eksekutif Rekonvasi Bumi. Nah, kita akan bincang tentang lingkungan, terutama isu-isu strategis yang ada di Banten. Assalamualaikum Kang Au. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita coba langsung saja membedah isu ini, dan saya pikir ini juga menjadi salah satu hal yang mesti dikritisi oleh kita dan terutama oleh pemerintah Provinsi Banten. Kang Nana, apa sih isu-isu strategis lingkungan di tahun awal 2023 ini yang begitu penting untuk diperhatikan? Kalau alhamdulillah ya, awal tahun ini kita tidak mengalami bencana seperti tahun-tahun belakangan. Saya pikir ini sebuah berkah ya, berkah dari Allah pada masyarakat Banten. Tetapi kita tetap punya masalah terkait dengan industri ya. Salah satu yang paling menjadi persoalan buat masyarakat itu adalah industri semen di Banten Selatan. Ya, itu sampai hari ini masih juga belum ada solusi terkait dengan degradasi lingkungan yang ada. Sehingga saya sering bilang kalau perempuan-perempuan di Bayah itu nggak perlu beli pupur karena sudah disediakan pupur gratis gitu kan. Gitu. Terus ada beberapa persoalan lain, ada industri pemanfaatan limbah oli di kawasan Balaraja, itu juga dikeluhkan masyarakat. Limbah oli? Ya, karena ketika mereka berproses produksi, nah itu rumah-rumah masyarakat itu tercemar, ada asap yang tebal, kemudian turun ke rumah-rumah masyarakat sehingga kalau dipel itu nempel dan kehidupan masyarakat terganggu. Itu juga sampai hari ini masih belum selesai diurusin. Persoalan sungai? Kita punya persoalan klasik kalau sungai. Ciujung misalkan, ya kan. Kalau musim-musim begini kita nggak punya masalah dengan pencemaran di Ciujung. Tapi ketika musim kering, nah mulai itu kita punya masalah. Nah itu juga kan udah menjadi persoalan lama. Maka saya sering bilang itu persoalan klasik kita. Nah, tapi kan tidak pernah serius juga ditangani oleh pemerintah. Ya banyaklah masalah. Ya galian C yang kita lihat kondisi danau itu sudah sangat menakutkan. Gitu. Menakutkan? Ya itu berkorelasi dengan banjir Cibanten kan. Karena kawasan-kawasan dikuas habis oleh penambang. Kemudian galian emas itu tetap jadi masalah buat kita. Sampai hari ini juga masih belum ditangani dengan baik. Saya pikir banyaklah persoalan belum lagi persoalan konflik lahan antara hutan misalkan di kawasan Taman Nasional dengan masyarakat Prambah atau Rawadano yang kawasan cagar alam tapi masih juga dirambah oleh masyarakat. Itu persoalan-persoalan kita yang seharusnya menjadi concern pemerintah gitu. Karena kalau ya salah satunya kalau Rawadano sampai terganggu, kita akan kehilangan reservoir alam untuk air. Nah, air itu dipakai Cilegon. Nah kalau sampai Rawadano terganggu, ekosistemnya berubah, Cilegon mau dapat air dari mana? Sementara investasinya kan katanya sampai hampir 200 triliun lebih kan investasi di kota Cilegon. 85-90% airnya bergantung dari Rawadano. Gitu. Ada prediksi akumulasi dari persoalan-persoalan ini di tahun ini? Saya pikir kita akan masih dengan persoalan-persoalan yang lama, yang tidak selesai.
dan potensi persoalan baru juga besar. Nah, Ya pertumbuhan ekonomi kan itu kalau di kita kan equal dengan investasi kan. Nah, kalau kita tidak hati-hati dengan memilih investasi, mengizinkan investasi, dipastikan itu akan jadi persoalan lingkungan. kalau yang baru apa maksudnya, Kang Nana? Kita punya industri kimia di Cilegon yang besar-besar, gitu kan. Bahkan saya sempat mengingatkan teman-teman yang dekat dengan wali kota agar kawasan mangrove yang sedikit itu di mana ya? Ya kalau mau ke Anyer itu ada di sebelah kanan, tapi masuk ke dalam itu jangan sampai diganggu karena hanya itu mangrove yang punya yang ada di Cilegon. Nah, kalau sampai industri kimia itu merambah mangrove, ya selesai. Cilegon tidak akan punya lagi mangrove yang cukup. Gitu. Ya itu ancaman kita lah terhadap investasi. Kalau ini banyak persoalan lingkungan, kalau dari perspektif aturan memang tidak tertanggulangi atau ada persoalan lain? Undang-undangnya menyatakan perselisihan. Jadi kalau perselisihan itu harus ada orang yang mengadukan gitu. Nah, pada saat pengaduan itu timbul, penyelesaian tahap satunya adalah melalui perdata. Nah, mungkin beberapa perselisihan yang timbul selesai di jalur musyawarah gitu. Nah, kelihatannya penanganannya masih sangat parsial, ada yang mengadukan, musyawarah selesai. Padahal mungkin dampaknya jauh lebih besar dari itu. Dampaknya jauh lebih besar dibandingkan penanganan yang ada. Iya, misal yang sering kita dengar di Ciujung lah ya, gitu tuh. Aliran Ciujung itu kan diserap oleh tambak-tambak. Nah, banyak sekali keluhan dari para petani tambak itu yang produksinya bahkan hancur pada saat airnya tercemar melampaui ambang batas gitu. Ya seperti kata Pak Nana, kalau musim hujan ini air besar mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi pada saat musim kering itu sangat luar biasa gitu. Respon yang lemah dari aturan, penanganan hukum, ini sebetulnya disadari nggak menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dirubah atau memang masih sebuah desain yang berpihak pada kepentingan-kepentingan tertentu? Kalau menurut saya memang jangan disebut perselisihan ya titlenya, tapi ini sebuah tindakan tertentu yang dirumuskan dalam bentuk hukum publik, artinya hukum pidana lah mudahnya gitu dipahami oleh masyarakat. Di limbah B3 ini efektif. Jadi pada saat ada pencemaran limbah B3 bisa dilaporkan kepada kepolisian dan kepolisian langsung merespon gitu tuh. Nah, tapi di hal lain yang non B3 ini masih menggunakan instrumen perdata. Nah, ini mungkin kemudian terjadi penegakan yang tidak integrated. Seperti kasus Newmont Minahasa Raya dulu gitu, dihukum untuk membayar ganti kerugian. Nah, pertanyaannya adalah apakah ganti kerugian yang ditetapkan oleh pengadilan cukup untuk merecovery pemulihan gitu, kerusakan dengan antitesanya ya berupa penggantian sejumlah materi dalam bentuk uang atau barang, itu apakah bisa merecovery lingkungan yang rusak itu. Nah, karenanya kalau ingin efektif law enforcement-nya, ya ini dijadikan tindak pidana gitu. Tindak pidana. Tindak pidana. Misal pengerusakan mangrove gitu tuh kan. Kalau memang itu dilakukan secara sengaja, tidak ada studinya gitu, tidak ada penggantiannya segala macam, maka ya rumuskan aja sebagai tindak pidana gitu. Nah, kalau tidak diarahkan pada persoalan tindak pidana, perubahan mana yang sulit untuk dilakukan pada tingkat kebijakan, sistemnya atau pelaksana? Iya, produknya kan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
undang-undang ini bisa menjadi inisiatif pemerintah, bisa menjadi inisiatif legislatif gitu, atau kedua-duanya. Jadi pada saat mereka punya goodwill, political will untuk menyelamatkan lingkungan ini, karena memang selalu juga mereka bilang bahwa lingkungan adalah warisan untuk anak cucu, bukan untuk kita, ya mereka macam meninggalkan legacy yang kuat untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Itu. Jadi saat ini legislatif, ya tinggal mereka aja, apakah pemerintah atau legislatif membuat undang-undang yang strict gitu, agar laporan enforcement-nya juga bisa. Dan keduanya kuat. Sekarang masih lemah. Ya selama masih perdata saya nggak bisa berharap banyak deh gitu. Apalagi itu menjadi salah satu alternatif dispute resolution ADR, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Itu menjadi semacam kontraktual, asas kebebasan berkontrak. Ada pengaduan diselesaikan melalui instrumen-instrumen keperdataan, terjadi perdamaian dan selesai gitu. Siap Kang, terima kasih. Nah, kita kembali lagi ke Kang Nana. Bagaimana melihat kebijakan dan implementasi dari Pemprov Banten terhadap isu-isu lingkungan yang tadi disampaikan? Saya agak bingung kalau ditanya tentang kebijakan ya. Karena saya punya pengalaman yang agak tidak nyaman. Dulu ada inisiasi misalkan terkait dengan mangrove, kita berencana mangrove center. Setelah kita pemerintah melakukan investasi untuk kajian segala macam sampai DED diusulkan, mentok tuh di satu meja. Dulu Sekda dia bilang ini cost center, bukan hal yang prioritas. Terus terang saya nggak paham kok mangrove center tidak dianggap prioritas. Makanya mungkin sekarang Banten satu-satunya provinsi mungkin yang tidak punya mangrove center. Ya, satu-satunya. Mungkin ya, satu-satunya. 33 lain punya. Punya, apalagi Bali itu kan tempat mangrove center menjadi tempat banyak orang untuk belajar. Karena ya walaupun ada keterlibatan funding, ada JIKA dan segala macam, tapi kita berharap bisa seperti itulah. Nah dulu rencananya mangrove center itu menjadi barrier untuk Pulau 2. Jadi sekarang kan karena pulau, ya sekarang namanya aja Pulau 2, sebenarnya itu udah nyatu kan dengan Jawa, dengan Pulau Jawa. Dan itu menjadi sering sekali dikunjungi masyarakat karena menjadi tujuan wisata. Nah kita ingin mangrove center itu memotong itu, gitu loh, memotong itu. Ya tapi nggak jadi, karena dianggap tidak disetujui, karena tidak disetujui. Nah itu salah satu contoh kebijakan pemerintah Provinsi Banten yang tidak pro pada lingkungan, gitu. Apalagi ada isu katanya DLHK-nya mau diberangus. Mau diberangus, maksudnya digabung dengan dinas-dinas yang lain. SOTK baru. Ya, dengan SOTK yang lain. Itu membuat saya sedih ya, karena lingkungan yang punya institusi sendiri aja seperti sekarang itu belum optimal. Tadi ada banyak sekali kasus-kasus lingkungan yang tidak terselesaikan. Apalagi kalau itu digabung dengan dinas lain yang akhirnya menghilangkan institusi lingkungannya, sehingga institusi lingkungannya menjadi tidak kuat lagi. Sementara kita punya hutan yang cukup luas kan, Taman Nasional, di Cagar Alam, gitu. Belum lagi kalau terkait dengan APL milik masyarakat, perhutanan sosial itu sangat banyak di kita. Terus siapa yang mau ngurusin gitu loh? Jangan-jangan nanti berujung konflik kan? Ya di kita konflik lahan itu konflik yang biasa gitu. Nah kalau tidak diurus dengan baik, ya gimana kehutanan kita? Atau lingkungan hidup, kita banyak industri, puluhan, ribuan mungkin industri, walaupun dibagi ini kewenangan kabupaten, kewenangannya provinsi, tapi tetap kan provinsi punya peran penting dalam mengawasi industri-industri itu. Seringkali kita dengar, oh itu kewenangannya kabupaten, oh itu kewenangannya provinsi. Kabupaten nggak berbuat apa-apa, provinsi nggak berbuat apa-apa. Yang menderita kan masyarakat. Yeah. Masa mau terus begitu gitu loh. Nah makanya saya tetap berharap LH tetap ada, karena urusan yang harus ditangani sangat banyak di kita gitu. Yeah. Kecuali kita mau berhenti menjadi kawasan industri ya. Jadi kita stop ada investasi industri gitu kan.
Ya, bisa jadilah karena isu lingkungan tidak lagi menjadi isu prioritas gitu kan. Tapi selama investasi dikaitkan dengan industri, nah selama itu kita akan punya persoalan-persoalan lingkungan gitu. Siapa yang mau ngontrol gitu loh. Ya. Gitu. Ini menarik nih. Kau mungkin punya informasi berapa sih persentase pembiayaan pembangunan di APBD khususnya 2023 untuk pemeliharaan lingkungan? Atau memang minim? Nggak tahu. Berapa-berapanya nggak tahu. Mungkin Kang Ihsan malah yang bisa jawab. Atau gini kan, ini kalau dikaitkan dengan 2024 misalkan, salah satu isu yang menarik kan keterwakilan perempuan 30%. Nah kalau ini dijadikan analogi, bagaimana rekrutmen kepala daerah, kemudian wakil rakyat terhadap kemampuan yang memahami lingkungan, misalkan 30% juga, atau simpelnya sumber dari rekrutmen legislatif dan eksekutif menjelang 2024 ini, menurut Kang, mereka paham nggak tentang lingkungan atau jangan-jangan hanya menjadi pemanis? Pahamnya lingkungan pemilih. Jadi di lingkungan dia ada berapa pemilih ya dia paham tuh. Lingkungan suara. Tapi pengetahuan knowledge tentang lingkungan ya memang itu harus mulai dijadikan syarat kepada para calon legislatif maupun kepala daerah. Karena apa? Taruh deh ada isu besar lingkungan hidup di dunia ini. Satu, misalnya climate change. Dua, efek rumah kaca. Tiga, penipisan ozon. Gitu. Yang isu-isu besarnya aja lah ya. Dan itu turunannya kan banyak banget. Dan kita sudah meratifikasi kan? Iya, dan kita sudah meratifikasi. Selevel Al Gore ya, yang concern kepada pemanasan global atau isu-isu lingkungan hidup, itu juga masih banyak ditentang oleh petinggi-petinggi di sana juga gitu ya. Karena kekuasaan menjadi terganggu di Amerika ya, yang kita lihat dari dokumenternya Al Gore pada saat itu. Di Al Gore bilang ini ada climate change, di Senat bilang nggak ada gitu. Itu isu aja gitu kan. Kita masih fine aja, fine hari ini gitu. Next bagaimana gitu kalau itu dibiarkan. Jadi perlu penanganan yang serius oleh pemerintah. G20 jelas gitu tuh mengusung isu lingkungan hidup sampai ada imbal jasa kepada Indonesia sebagai paru-paru dunia gitu. Itu agenda G20. Lah kalau kita dengar ya, ini kita belum sokeh ini. Malah dikerdilkan di Banten menjadi aneh gitu loh. Maksudnya dikerdilkan gimana, Kang? Iya, saya tanya sebagai ke Kang Ihsan, sebagai seorang jurnalis, apakah betul Dinas Lingkungan Hidup dilebur kepada dinas lain? Gitu tuh. Kalau ini betul terjadi, yaitu it's so naive. Sangat naif. Sangat naif. Sangat naif. Gitu. Kalau begitu, ini harus sedang diganti kayaknya. Iya, diganti visi-visinya lah, visi kepemimpinannya lah, gitu loh. Timbulkan kesadaran yang kuat bahwa lingkungan hidup tuh harus ditambah porsinya, gitu loh. Syukur kalau porsi anggarannya, karena bagian penelitian, bagian perselisihan, bagian laboratorium harus diberi kewenangan yang besar. Ya. Jadi tidak perlu nunggu pengaduan kalau dia punya kesadaran yang kuat untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Ya dia karena punya dana, punya peralatan yang canggih, dia bisa langsung ngetes air permukaan, air ini, air itu, air dalam segala macam gitu loh. Iya, iya. Jadi gini lah Pak Ihsan, kita itu harus paham bahwa sumber daya alam kita itu terbatas, ya, itu. Nah, yang agak miris itu ketika orang pejabat didudukan di dinas lingkungan hidup sebagai orang-orang yang buangan gitu. Ada image itu kan, gitu. Ya. Padahal filter kita
agar kita tetap punya daya dukung, daya tampung untuk semua hal yang terkait dengan kehidupan kita dalam berbagai sektor. Apakah bisnis, apakah sosial, apakah ekonomi, kan kita butuh itu gitu loh. Nah, kita butuh orang-orang yang profesional gitu loh, agar dinas lingkungan hidup itu dan orang-orang yang mengisinya itu betul-betul orang yang mampu gitu loh, menjaga efisiensi penggunaan sumber daya alam tadi gitu loh. Nah, sekarang kita bayangkan lah, Cilegon punya investasi 200 triliun lebih mungkin sekarang. Airnya bergantung pada Cidanau. Kemudian airnya habis karena apa? Perubahan landscape, land use change-nya berubah gitu loh. Sehingga air menjadi tidak bisa dimanfaatkan atau lebih banyak terbuang ke air. Cilegon mendapat air dari mana? Itu salah satu contoh yang konkret gitu loh, yang bisa dirasakan oleh siapapun gitu loh, manusia yang tinggal di Cilegon, siapapun yang berbisnis di Cilegon gitu. Nah, kalau sekarang dibubarin oleh katakanlah kepala daerah yang sekarang, saya khawatir kepala daerahnya nggak paham gitu loh. Kepala daerah mana kan? Ya Provinsi Banten ya, yang sekarang duduk nih gitu loh, gitu, nggak paham tentang pentingnya lingkungan hidup dalam mendukung berbagai aktivitas itu gitu loh. Kita boleh punya target ekonomi, kita boleh punya pertumbuhan ekonomi, kita nggak punya air, bisa nggak kita lakukan gitu? Atau daya dukung dan daya tampungnya tidak mampu gitu, seperti kita mengalami kasus Ciujung gitu. Masa kita mau mengulang kesalahan-kesalahan seperti itu? Makanya kepala daerah itu mesti cerdas dan mampu berpikir secara komprehensif gitu loh, tidak hanya sepotong-sepotong gitu, apalagi dasarnya kepentingan gitu. Berarti saat ini nggak cerdas ya? Not clear enough lah gitu loh. Nggak cukup. Saya hanya membandingkan gini lah, PJ tetangga kita itu kan sebelahan nih, nggak ribut, nggak apa, dia bekerja gitu kan, bekerja dengan baik, dapat pujian dari presiden kan. Saya juga boleh dong bermimpi kepala daerah kita ini yang PJ ini juga melakukan hal yang sama, bekerja, menghasilkan sesuatu untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bikin ribut dengan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Gitu. Saya pikir itu lebih penting lah. Artinya menurut Kang Nana, kepala daerah sekarang tidak paham tentang isu lingkungan. Saya punya pengalaman terkait dengan mangrove center. Saya punya pengalaman terkait dengan perpanjangan surat keputusan gubernur terkait dengan forum komunikasi Das Cidanau. Saya mendengar isu DLHK akan digabung dengan OPD yang lain. Buat saya dia tidak cukup cerdas terkait dengan lingkungan. Untuk kepala daerah sekarang? Ya, untuk PJ yang sekarang ya. Gitu. Mengerikan. Ya mengerikan, Pak Iksan. Kalau lingkungan kita bubar, kita mau hidup seperti apa? Iya. Gitu. Ya. Kang, sempat memotret bagaimana kalangan milenial mengapresiasi dan paham tentang lingkungan? Tolok ukurnya masih absurd ya. Kita Rekonvasi pernah membangun itu, masuk ke SMA menyadarkan, memberikan pemahaman dan transfer knowledge ya, agar cinta lingkungan bisa timbul dari usia dini gitu. Tapi ya karena kita hanya sebuah lembaga yang peduli dan kemampuan kita sangat terbatas, maka itu program itu tidak bisa masif dan terstruktur secara sistematis gitu loh. Kalau saja program itu let's say diambil alih oleh pemerintah provinsi gitu, atau pemerintah kabupaten kota, memasukkan penyelamatan, pengelolaan, perlindungan lingkungan mulai dari dirinya sendiri, mungkin efek kedepannya akan lebih terasa gitu. Yang lingkungan yang kita dengar ini kan di jalan tol bau gitu loh, karena ada truk sampah yang melintas, yang dibuang di ibu kota provinsi gitu. Nah itu isu lingkungan hidup yang kita dengar gitu kan. Ya kebetulan rumah Pak Nana nggak terlewati truk itu, jadi dia mana-mana ya, mana-mana aja gitu tuh. Coba seandainya kita pas terlewati, waduh itu mungkin. Dan kita juga atas keluhan itu
menunggu masyarakat mengajukan class action, kita siapkan instrumen hukumnya, tapi juga ternyata sudah diselesaikan dengan jalur-jalur dispute resolution tadi alternatif. Gitu. Bahkan ada fotonya di media kan? Iya. Sekian rupiah dipampang. Itu. Selesai sudah persoalan. Iya. Kang, supporting sistemnya harus seperti apa? Supaya isu lingkungan itu memang dipahami menjadi sebuah kebutuhan strategis untuk diselesaikan. Kalau kita bicara lingkungan, kita bicara bukan hanya soal persoalan dunia mikro, dunia kita, dunia keluarga kita, gitu kan, atau dunia RT kita, tapi kita bicara sebuah kawasan yang lebih besar. Ya, beberapa kepala negara, beberapa expert di bidang itu merumuskan banyak hal terkait dengan isu lingkungan. Mereka bicara sustainability, bicara keberlanjutan daya dukung, bicara keberlanjutan sumber daya alam, gitu kan. Ya tadi Pak Agus sudah bilang kita dapat uang dari negara lain untuk karbon. Artinya bahwa kita bicara lingkungan itu bicara dunia, gitu. Ya, kita mempertimbangkan persoalan lingkungan di negara lain dengan apa yang bisa kita lakukan di negara kita. Kalau kita bicara karbon, kita mempertimbangkan isu yang paling besar saat ini di G20 adalah climate change, dan kita mulai merasakan ya, hujan yang tidak teratur, panas yang tidak teratur, gitu kan. Artinya bahwa climate change itu real. Walaupun banyak orang sebelumnya meragukan adanya climate change itu, sekarang kita merasakan. Gitu. Nah, oleh karena itu, pemerintah kita di berbagai level, gitu, harus siap dengan itu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar melakukan hal-hal yang normatif, tapi harus mampu beradaptasi. Gitu. Bukan hanya mitigasi, tapi harus mampu beradaptasi. Mungkin teman-teman di Dinas Pertanian mencari solusi bibit mungkin yang lebih tahan terhadap cuaca yang tidak clear, gitu kan. Teman-teman di nelayan juga harus mempertimbangkan kapasitas perahunya yang ombak bisa datang kapanpun, gitu. Jadi kita nggak lagi bisa hidup biasa-biasa saja sekarang, gitu. Nah, oleh karena itu instrumen-instrumen itu, gitu, harus secara perlahan kita sesuaikan dengan kebutuhan kondisinya. Ya sekarang kalau kita tidak mendorong petani untuk menyesuaikan dengan perubahan iklim itu, kan, gitu, ancamannya kita kelaparan karena padinya nggak jadi, gitu loh. Nah, salah satu ketakutan dari climate change itu adalah cadangan pangan dunia yang terus berkurang. Kalau kita tetap bersikap sama, tidak berubah, ya celaka kita. Nah, oleh karena itu instrumen-instrumen itu harus kita perbaiki, terus menerus mencari formulasi yang paling ideal untuk kita menghadapi perubahan segala hal itu. Gitu. Sahabat Banten Podcast, ini makin menarik, makin dalam. Tapi karena kita dibatasi waktu, tentu saja ada 2 pertanyaan terakhir yang mesti saya ajukan ke senior-senior saya, mumpung ada di studio. Untuk Kang Au, ini isu kemiskinan ekstrim dan stunting ini punya korelasi nggak dengan lingkungan? Iya, Pak Nana ya yang lebih tepat kali ya. Tapi saya berpikir pasti ada. Karena apa? Karena salah satunya adalah, walaupun ini bisa disebut dengan akibat tidak langsung dari minimnya pengetahuan dan visi pemimpin terhadap isu lingkungan hidup, ya, ketersediaan pangan dan segala macam. Nah, ini akan berakibat pada pertanyaan Kang Ihsan. Gini, yang menarik buat saya adalah ada fenomena baru dalam bidang lingkungan hidup ya, yang terjadi di Kota Semarang. Di Kota Semarang itu, wali kota membuat perjanjian dengan kepala dinas lingkungan hidup dengan indikator terukur, disebut menjadi lampiran perjanjian itu. Apa tugas kepala dinas? Gitu. Ini sebetulnya agak aneh. Secara hukum agak aneh, karena cukup wali kota memerintahkan, mengevaluasi, kalau perlu membuat investigasi tentang kinerja dinas-dinasnya, tapi dia sudah
mendelegasikan wewenang itu secara kontraktual. Nah, si kepala dinas melakukan turunan perjanjian dengan sekretaris dinasnya. Kepala dinas melakukan turunan perjanjian dengan seluruh kabinnya, dengan seluruh UPT-nya, dengan seluruh UPT itu ada sampah wilayah 1 sampai wilayah 4. Itu menjadi sebuah UPT. Ada bidang laboratorium, ada bidang sengketa, semuanya diukur. Nah, mitigasi terukur inilah gitu tuh yang mungkin patut kita contoh dari fenomena di Kota Semarang. Saya tinggal di samping Sungai Cibanten. Karena kejadian kemarin banjir, saya sudah mulai menghitung, bahkan Pak Nanas sudah menyarankan untuk membuat bronjong gitu. Gitu. Saya pikir wah ini biaya lagi gitu kan. Sementara pada saat kejadian itu mereka yang terdampak bencana kan tidak diganti karena sebab itu tuh. Nah jadi penting sekali untuk mencegah efek-efek buruk dari tidak terkelolanya lingkungan hidup secara sistematis yang berakibat stunting, kekurangan pangan, kelaparan, kemiskinan. Ya visi lingkungan hidup kepada seluruh perangkat, mulai dari pemimpin tertinggi, in case dalam masa saat ini adalah PJ Gubernur, sampai dengan pejabat-pejabat fungsional harus punya visi lingkungan. Itu. Kalau mau selamat ya. Kalau selamat. Nah, padahal kemudian kita dengar mau digabung. Oh, kalau sampai digabung itu saya gugat bener itu. Betul ya. Itu. Demi menyelamatkan lingkungan hidup. Tidak karena saya tidak suka kepada pejabat ya, tapi kalau sampai itu isu sebesar ini malah dikerdilkan jadi aneh. Gitu. Itu yang aneh itu. Pertanyaan terakhir buat Kang Nana. Memang Kang Nana mengenali ada visi lingkungan dari kepala daerah sekarang? I don't think so. Saya nggak pernah melihat catatan apapun dari pejabat gubernur yang sekarang terkait dengan lingkungan. Ngomong lingkungan aja kayaknya nggak pernah. Tapi kalau dari RPJMD ya, yang pernah dipresentasikan itu, yang saya ikut dalam sebuah acara, isu lingkungan itu menjadi salah satu isu prioritas setelah pendidikan, kesehatan ya, sudah dilakukan menjadi prioritas sekian tahun. Nah mulai tahun ini salah satu isu prioritas dari RPJMD itu lingkungan. Nah, satu lagi saya tertarik nih, persoalan tadi disebut ketahanan pangan. Yang dikenal oleh Kang Nana ketahanan pangan apa? Soalnya saya lihat penyelesaiannya di bulan ini kalau nggak salah itu kan akan ada pembagian hibah. 1 kakak itu 10 kg. Tapi ya sekali setahun. Gitu. Udah itu mati gitu kelaparan. Nah, maksud saya karena melihat ada penguatan yang memang signifikan. Kang Istan, tadi kita bicara lingkungan tuh bicara yang global. Nah sekarang kita bicara lingkungan dari skala yang lebih sektor. Tadi bicara stunting. Stunting kenapa sih? Karena kurang gizi, kelaparan. Nah sementara global warming mengancam cadangan pangan kita. Nah bantuan-bantuan yang sifatnya instan itu tidak membantu, tetapi yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah mendorong petani-petani kita, para pemilik lahan gitu, untuk mengoptimalkan lahannya dengan menanam berbagai komoditas yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, sekarang kita sering bicara inflasi gitu kan. Coba lihat masyarakat di desa, pengaruh nggak gitu? Mereka pengaruh kalau naik mobil umum ke Jakarta atau kemana kan, karena dia akan lebih mahal. Tapi kalau mereka tinggal di kampung, makan yang cukup, sehat, saya pikir kita nggak akan punya masalah. Makanya saya sepakat dengan pemikiran Pak Andi F. Noya, kalau desa itu bisa menjadi kekuatan ekonomi di kita. Nah, kita tinggal lihat sekarang seberapa besar pemerintah yang ada sekarang di provinsi yang kita cintai ini mendorong desa untuk menjadi desa yang kuat. Di situ kita bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan, masalah
ketahanan pangan tadi gitu loh. Ketahanan pangan tuh bukan ngasih orang sekali kemudian 11 bulan dia kelaparan gitu. Tapi harus ada solusi yang lebih kreatif gitu loh, yang mampu memperkuat kemampuan mereka untuk membangun cadangan pangan mereka. Ya kalau mereka nggak punya lahan, mereka bisa kerjasama dengan pemilik lahan kan yang kaya gitu. Kayak Pak Agus ini kan kaya raya, banyak tanahnya, kan bisa dikerjasamakan dengan masyarakat di sekitarnya, nanam apa, bagi hasil dan segala macam gitu kan. Saya siap menanam di lahan Kang Agus. Itu Sudah dikelola pesantren. jadi itu Pak Iksan. Jadi saya ingin menyampaikan begini. Kita bolehlah memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan ekonomi. Tetapi ketika kita mulai punya persoalan dengan sumber daya alam itu, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, Ciujung, jangan-jangan penerimaan negara dari pemanfaatan Ciujung itu nggak cukup ketika kita mau mereka free. Itu tulisan dari Max Brown. Saya pikir itu harus menjadi pemikiran kita semua agar kita lebih wise ya mengelola alam. Agar ya saya tidak ingin lingkungan menjadi sesuatu yang priority gitu, tidak. Tapi itu harus menjadi pemikiran kita, menjadi kesadaran kita bersama bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan untuk kehidupan kita, sehingga lingkungan bisa kita wariskan ke anak cucu itu bukan hanya slogan, tapi betul-betul kita lakukan gitu. Ya. Terima kasih para senior yang sudah hadir di studio Banten Podcast dan sahabat Banten Podcast. Obrolan ini bukan sekedar sebuah diskusi, tapi menjadi refleksi kita bersama untuk kita sikapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.